Terima kasih Ketua Umum Presidium Pimpinan Nasional PPI dan teman-teman, khususnya Ibu, Bapak, Saudara-saudara. Waktunya singkat tetapi pemaparan komprehensif ada dalam bahan yang sebentar akan dibagikan. Inti dari pandangan Perhimpunan Pergerakan Indonesia di bidang hukum, kami mencoba menyoroti dalam 3 aspek yang tentunya di tahun 2013 ini kita bisa melihat tahun dalam tanda petik kekisruhan hukum, baik yang kita maksudkan hukum secara material, yaitu teks-teks hukum yang ada di ranah aturan-aturan normatif, maupun implementasinya oleh struktur penegak hukum kita, dan bagaimana pembangunan partisipasi masyarakat menuju sebuah pembelajaran hukum yang demokratis. Dari 3 aspek inilah yang menjadi catatan kritis sekaligus interupsi Perhimpunan Pergerakan Indonesia terhadap upaya membangun hukum yang bermartabat. Secara material, menurut catatan PPI, hukum di Indonesia sedang mengalami turbulensi akibat terpaan badai import produk hukum asing yang ditransplantasi tanpa batas ke dalam sistem hukum kita. Tidak ada upaya yang serius untuk melakukan penyesuaian dengan karakteristik budaya masyarakat kita. Pembangunan hukum bergerak tanpa arah yang jelas. Visi pembangunan hukum tidak terimplementasi dalam capaian ukuran yang jelas. Kita menemukan beberapa indikasi memperkuat tesis ini bahwa terjadi disharmoni antara produk hukum yang satu dengan yang lain, termasuk terhadap konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian berikut, di level struktur hukum kita, rasa-rasanya interupsi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman, termasuk pengadilan, sebagai institusi hukum menimbulkan banyak persoalan. Hal ini disebabkan karena tidak berhasilnya kita membangun mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan kewenangan peradilan yang demikian besar, melahirkan hegemoni tunggal penafsiran keadilan secara absolut tanpa kontrol efektif, sehingga berimplikasi pada jauhnya keadilan dari harapan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, hukum telah menjadi monster. Hukum tidak lagi didialogkan di ruang-ruang sosial milik masyarakat, tetapi menjadi sesuatu yang asing, karena hukum telah dikerdilkan menjadi sekadar alat atau mesin di tangan penguasa saja. Lembaga hukum konservatif yang diatur dalam konstitusi kita secara sistematis terpinggirkan, menjadi sekadar menjalankan tugas tradisionalnya saja. Lembaga-lembaga tersebut dikalahkan oleh lembaga instan yang lahir dalam tanda petik atas nama reformasi dalam bentuk komisi atau dewan yang dalam substansi konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya tidak dikenal. Pada level ketiga, moralitas penegakan hukum bergerak ke arah yang berlawanan dengan kehendak dasar konstitusi. Dalam prakteknya, hukum dijalankan menjadi sekadar undang-undang, aturan normatif yang ditafsir secara tekstual tanpa memperhitungkan konteks. Apalagi di dalam hukum itu ada asas, ada nilai dasar, ada kaidah hukum, ada cita-cita hukum yang sesungguhnya. Ini terjadi di semua aras lembaga penegakan hukum kita, dari mulai yang terendah sampai tertinggi. Partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan budaya hukum yang bermartabat semakin tergerus, terutama disebabkan semakin kuatnya dominasi kekuasaan mengatur semua hal. Akibatnya partisipasi masyarakat hanya bergerak sekadar alat memobilisasi kekuasaan untuk isu-isu yang sifatnya domestik. Partisipasi kritik masyarakat tersebut sebagai substansi budaya hukum bermartabat tidak mencapai sasaran. Partisipasi masyarakat direduksi dan dimobilisasi sekadar memberi respon terhadap fenomena untuk mendukung penegakan hukum yang dikemas oleh kekuasaan untuk tujuan tertentu. Dan pada level yang lebih ideologis, kita melihat di bidang hukum, demokrasi kedaulatan rakyat berasaskan Pancasila sebagaimana diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam prakteknya tidak lagi dijadikan fondasi bagi pembentukan produk-produk hukum kita. Hal ini terjadi sebab dalam proses pembentukan hukum nasional tidak melakukan kajian secara komprehensif
terutama karena ketidaksiapan untuk melakukan adjustment secara sosiologi antropologi sebagaimana pesan konstitusi. Sehingga demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi instan yang berakar pada ide liberalisme, bukan kepada ide kekeluargaan. Inkonsistensi dalam penegakan hukum juga terjadi. Praktek tebang pilih, rekayasa bukti, naluri menghukum tanpa nurani telah menumpukan fungsi hukum sebagai sarana keadilan. Demikian catatan pengantar dari bidang hukum. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Pak Barita. Bidang hukum tahun 2013 ini memang jadi salah satu primadona pemberitaan itu di bidang hukum. Hampir tidak ada media yang tidak menyiapkan slot atau ruang untuk covering pemberitaan bidang hukum. Jadi primadona dalam pemberitaan, dan Pak Barita tadi telah memberikan perspektifnya. Saya ke sebelah kiri lagi, hukum itu dengan politik biasanya dekat. Nah, sekarang bagian Pak Alvan Alfian untuk memberikan pandangan di bidang politik.